complicated when it hurts. Oke, halo semua dan akhirnya sampailah kita di seri kelima, yaitu di sirkuit Le Mans untuk GP Prancis. Dan hari ini karena banyak banget yang minta untuk kita pasang lagi Red Bull, makanya hari ini kita udah kembalikan lagi untuk livery awal dari tim Repsol Honda dengan tambahan Red Bull, atau seperti pada awal mula atau pada normalnya. Jadi ini sesuai dengan apa yang kalian minta di beberapa komentar dari 4 video awal karir di MotoGP. Dan saat ini pun di helm kita juga udah ganti untuk motif yang baru, meskipun nggak terlalu wah gitu kan. Tapi yang pasti ini udah ada logo Red Bull karena emang nyesuaiin sama sponsor utama untuk minuman energi dari kubu Repsol Honda, yaitu Red Bull Energy Drink. Dan gak lupa juga kita tambahin logo dari Gorioris, ya nyesuaiin aja karena ini kan lagi di universe-nya si Gorioris bersama si Asep Surasep yang udah punya Instagram saat ini. Jangan lupa follow ya. Oh iya, nomor juga kita bakal ubah untuk ke nomor awal yaitu 02 karena banyak banget yang request kita ganti cuy. Jadi ya mau nggak mau gue sebagai yang ngelakuin player di sini sebagai si Asep, ya udah kita ganti aja ke awal mula dengan nomor 02 sebagai ciri khas Asep yang pada awalnya emang dari awal berlaga di J1 dengan nomor 02. Jadi nggak boleh dirubah lagi kecuali kita pakai pembalap yang lainnya gitu kan. Ditambah lagi dengan wearpacknya juga kita bakal ganti yang mana semula kita pakai Dennis, yang kita ubah pakai Alpine. Jadi karena banyak terus kita ganti ke wearpack awal, bahkan kita pakai aja Dennis yang emang lebih kalian ngerasa ciri khas banget sama Asep hingga 2 musim kemarin, yaitu di kelas Moto3 hingga kelas Moto2. Makanya hari ini di MotoGP juga kita bakal ubah lagi ke wearpack Dennis dan nyesuaiin aja dengan apa yang kalian minta di beberapa komentar di 4 video awal di MotoGP Rosocar. Karena aku sendiri kan ibaratnya kayak ngedengerin apa mau dari kalian gitu kan. Waduh, nggak semua sih. Oke, Moto2 dengan Red Bull serta Warburg ini semoga aja Asep bisa menjuarai GP Le Mans, meskipun kayaknya mustahil karena Le Mans biasanya rawan dengan kondisi wet race cuy. Sebenarnya nggak mudah sih untuk kita balapan di Le Mans dengan kondisi fisik MotoGP yang sekarang, ditambah lagi dengan pengembangan yang kurang maksimal. Jadi kita nggak bisa untuk tampil bagus ya, meskipun kita hari ini udah bisa cepet di sektor pertama, tapi di sektor kedua, 3, 4 kita nggak bisa untuk ngebut banget cuy. Aduh, gara-gara sih KTM kan kita malah ngikutan lebar dong. Kita hampir aja tadi masuk ke gravel cuy. Untung aja masih bisa nge-save kan. Saat ini 0,2 di sektor kedua, 0,2. Sementara Alex Marquez masih berada di depan. Kita hari ini benar-benar butuh perjuangan banget. Gak tau kenapa di dalam hari ini nggak kayak di Jerez kemarin, yang gue sendiri ngerasa kemarin di Jerez tuh kayak ngerasa klop banget cuy. Sedangkan di sini kita nggak bisa untuk berkutik sama sekali. Bahkan kita di sektor ketiga pun kayaknya juga bakal kan bener aja 0,7 makin ngejauh. Dari situ kita juga harus sering mainin TCS sama PWR karena emang itu menjadi hal yang paling krusial yang pernah gue alamin main di Le Mans. Entah kenapa di akselerasi motor ini kayak kurang nendang banget juga, kayak biasanya kita balapan di yang lebar dong. Tapi semoga sih kita bisa untuk start di posisi ke berapa kayak ini. Dan Surasep meraih posisi ke 8. Wah luar biasa, agak jauh sih tapi nggak masalah. Dan saat ini ngebut lagi. Ya, bensin kita. Ya ampun, lupa kontrol. Bensin kita habis dong. Wah, sayang banget cuy. Ya padahal tinggal 1 putar lagi dan tinggal 40 detik lagi kita malah kehabisan bensin loh ini. Ini hari ini kita benar-benar memiliki trouble yang cukup masalah banget ya, cukup berefek banget kepada lap time kita hingga kita hari ini pun nggak bisa untuk kuat di sektor 2, 3, dan 4. Dan paling parah adalah di sektor ketiga. Pokoknya kalau kita udah keluar dari tikungan ke-8 itu kita gak memiliki akselerasi yang sangat kuat. Kita bener-bener kayak ngadet banget, kayak performance itu ketahan. Kita mau pakai TCS 2 kayaknya juga terlalu OP kan. Nanti malah yang ada kita pelan sliding, kita pasti bakal cepet banget kehilangan tingkat grip ban belakang. Jadi kayak serba salah aja untuk kita di sini di Le Mans karena mungkin di sini lebih condong ke Ducati aja sama Yamaha, karena emang biasa kan kalau di reliefnya itu di sini Ducati emang paling klop banget, apalagi Yamaha, yang mana kalau balapan hujan kayak gini biasanya Yamaha sama Ducati emang paling jago sih, kecuali Honda tergantung dari skill para pembalapnya aja. Meskipun hari ini kita start dari posisi ke-19 nggak sampai menyurutkan semangat Surasep untuk berlaga di GP Prancis, karena kita hari ini memiliki target
untuk bisa dilirik sama tim-tim lainnya, karena kalau kita udah nggak betah sama Honda, otomatis kita bakal gabung sama tim lainnya, bisa Yamaha, Ducati, atau mungkin bahkan Suzuki. Dan saat ini kita mau coba untuk mengganti di pengaturan setup motor, yaitu pakai settingan dari kata raja, dan sekaligus kita bakal ganti untuk settingan elektronik karena kita nggak boleh spinning, kita harus naikin TCS ke yang lebih tinggi, itu di angka 4. Serta engine brake juga agak turun, karena kalau engine brake semakin tinggi yang ada kita malah sering lebar kalau udah di entry corner. Saat ini Komosa Medium menjadi opsi pilihan kita. Sangat menarik hari ini karena untuk pemilihan kompon soft dan soft serta piringan cakram sangat-sangat diperhitungkan banget dengan kondisi balapan hujan, karena ini kan menjadi balapan pertama kita di MotoGP dengan cuaca wet race. Dan saat ini trio Ducati start dari baris depan, dua Yamaha di row kedua serta Aprilia juga luar biasa. Hari ini akhirnya Surasep udah bisa untuk ngelakuin sesi warming up lap cuy. Pertama kalinya meskipun nggak pole, tapi Asep udah mau untuk ngikutin sesi warming up lap dan udah nggak malas kayak biasanya. Mantap jiwa dah pokoknya. Saat ini bersiap untuk race MotoGP Perancis di sirkuit Lomang untuk musim 2021. Oke, semangat. The French Grand Prix. The riders are spread out on the grid. The light will soon go out and the Le Mans race will begin. Oke semua, ini dia saudara sekelas MotoGP untuk Le Mans Grand Prix seri kelima, and on the way. Saat ini saatnya Surras mendekati volley terus untuk posisi ke-16. Kita overtaking Alex Marquez, Brad Binder, Pol Espargaro dari jalur kiri, dekati di first corner, perlahan masuk kembali Alex Marquez melampaui. Kita overtaking Vale dan akhirnya di first chicane Marc Marquez tergusur ke posisi sebelah sekarang. Valentino Rossi, Oliveira Taga berada dengan kita, dan saat ini Surasep masih dikejar oleh Brad Binder. Valentino Rossi keluar dari tikungan di depan, saat ini menuju tikungan ke-6. Kita breaking kembali dan Taga sudah mulai ditinggal oleh Vale, tapi Vale melebar. Kita overtaking Taga dan akhirnya Vale juga kita overtaking. Bagus, akan kemudian kembali mengejar berdua side by dengan Valentino Rossi di tikungan ke-7. Perlahan masuk, masih di blocking oleh Valentino Rossi atau Petronas SRT, dan kita langsung fight back kembali Valentino Rossi. Dan saat ini track lurus, kekurangan akselerasi, kembali berduel. Kita overtaking Aprilia, mengejar Oliveira dan berkati Marc Marquez untuk posisi ke-10, tapi Oliveira gak mau ngalah, masih ngeblocking laju dari Surra. Dan saat ini final sektor lap pertama, kita bersama Honda sudah bisa untuk merasa ke top 10, mendekati Marc Marquez, dan Valentino Rossi di belakang masih berada mendekati Surasep demi posisi ke-10. Hati-hati, dua tikungan terakhir cukup licin. Dan saat ini pembalap Yamaha yaitu Maverick Vinales berada di depan menjadi leader atau lead the way untuk lap kedua. Saat ini kembali berjuang Surasa, dan Valentino Rossi berhasil masuk overtaking Honda di first corner menuju first chicane. Masih berjuang Surra mendekati Rossi dari sisi kiri, dan kita lampaui dan masih belum bisa. Akhirnya bagus sekali kita overtaking Rossi. Ada celah tadi yang bisa ngebuat Surasa berhasil lolos di posisi ke-10 di GP Le Mans di lap kedua. Saat ini di sektor kedua menurun lagi-lagi. Rossi masih rapat di belakang dengan Aprilia. Dan hari ini Aprilia yang kita kira bakalan berada di depan, ternyata hari ini si Alex Espargaro malah nggak bisa untuk berada di posisi depan cuy, sayang sekali. Tapi hari ini ternyata Valentino Rossi berhasil kembali memfight back Surasep, dan Surasep masih bertahan di kejaran Yamaha Petronas SRT, kembali mendefend. Rossi melebar, untungnya Asep masih bisa berada di apex yang bagus. Exit corner, track lurus dengan power angka 2, TCS 3, kembali ke lagi keempat. Kita hard braking kembali di final chicane yang sangat tricky, yang mana ini adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap kecepatan kita atau lap time kita di sektor 3 menjelang sektor keempat. Dan saat ini Rossi belakang masih dekat dengan gap yang sangat tipis. Mungkinkah hari ini bakal menjadi duel epic antara Surasep melawan Rossi, yang mana Surasep pembalap paling rookie di MotoGP 21 saat ini, dan Valentino Rossi pembalap paling
pokoknya paling dewasa banget, pokoknya tua lah ya di kelas MotoGP di musim 2021. Nah, saat ini lap ketiga akan Rossi kembali mendekati di trek lurus atau malah justru sebaliknya, di mana kita hari ini ternyata semakin tertinggal oleh rombongan pembalap yang ada di posisi 9 hingga posisi ke-1. Marquez menjauh, Ducati menjauh, dan Maverick Vinales masih menjadi leader untuk balapan di Jepang saat ini. Luar biasa Yamaha sepertinya. Sesuai prediksi kita malang lebar, sayang sekali. Semoga saja Rossi nggak sampai mengambil alih posisi ke-10 dan akhirnya bagus sekali. Kita nggak sampai tergeser ke urutan 11. Masih bertahan di tikungan ke-6. Perlahan masuk di menuju high speed corner. Saat ini Rossi, Espargaro di belakang sangat rapat. Kita cukup was-was cuy. Pokoknya hari ini menjadi hari yang paling seru salah karena kita hari ini harus bermain di TGS serta PW. Rossi malah ke belakang. Ya ampun, dia kayak wah sombong banget si Rossi cuy. Dia kayak ngeremehin kita yang di entry corner tadi, seterusnya malah ke belakang dan kita masih fokus ke depan. Dia kayak ngeremehin di mana kita tuh sebagai rookie gitu kan. Oke, saat ini perlahan masuk di sektor ketiga akhir menjelang sektor keempat. Sementara Ducati, walah malah track limit dong. Untungnya masih ada satu peringatan dia untuk kita di lap ketiga saat ini. Luar biasa. Ternyata hari ini trio Ducati yang kira-kira bakal mengisi podium 3 besar, tapi ternyata malah Yamaha yang berhasil menggeser dominasi Ducati di sini. Dan saat ini Rossi di belakang masih rapat, dan kita malah ngelebar, sayang sekali. Dan hari ini hingga saat ini ternyata dari lap pertama hingga lap keempat awal, gue baru nyadar ternyata belum ada pembalap yang keren juga, atau belum ada insiden sama sekali hingga saat ini di lap 4 di sektor pertama. Kayaknya hari ini menjadi balapan yang paling clear meskipun cuacanya sangatlah buruk. Hati-hati, oke. Tikungan kedua di first chicane. Sementara Marquez serta Jorge Martin makin ngejauh yang udah nggak bisa kita dekati. Meskipun kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kecuali kita bermain dengan agak kasar tadi pertama. Saatnya Rossi di belakang, hati-hati. Fokus ke fighting. Lap keempat, sektor kedua menuju tikungan ke-6. Kita hard braking kembali. Rossi kembali masuk overtaking Surasep. Dan saatnya Surasep harus bisa mengamankan atau mengambil alih posisi ke-10 dari Rossi. Masih bertarung mengejar, mencoba slipstream. Masih mengejar. Ini dia di pengiriman tikungan ke-7 dan kita cukupnya udah nggak sampai yang lebar. Bagus sekali dan saatnya akselerasi. Kita bakal mengejar, mencoba mencuri efek slipstream dan saat ini masih ada peluang dan masih berusaha mengejar. Dan di entry corner kita late braking, tapi sayangnya si Rossi masih ngeblocking dari jalur terdalam hingga kita gagal untuk mengakuisisi atau mengambil alih posisi ke-10 dari Valentino Rossi. Luar biasa Rossi tampil menggila di GP Le Mans dengan kondisi balapan hujan atau wet race. Lap keempat menuju lap kelima, final sektor, 2 tikungan terakhir. Maverick Vinales, Johan Zarco, Bagnaia, dan kita malang lebar. Ducati, 1 Yamaha, top 3, Valentino Rossi dan Surasep masih bertarung demi posisi top 10. Fokus ke fighting, masih mengejar di first corner kelima. Kita late braking, perlahan masuk dan cukup melebar. Hati-hati crash dan kita lampaui Rossi, masih belum bisa di first chicane. Kita balik ke kanan dan akselerasi kembali, masih mengejar. Ini dia, ada peluang semakin rapat di sektor kedua. Kita masih berusaha mencari celah kosong dan ada, tapi kita gagal mengambil alih karena kita nggak kuat di akselerasi. Oke, masih mengejar, kembali berduel side by side dan di pengereman tikungan ke-6 kita malah sedikit wobble tadi hingga kita gagal untuk masuk ngeblocking laju dari Valentino Rossi. Fokus ke fighting menuju tikungan ke-7. Ini dia, kita overtaking slipstream, kita lampaui di pengereman dan ternyata si Rossi masih lebih jago daripada Surasep yang mana kita masih takut dengan adanya melebar atau understeer. Ini dia, mencoba slipstream lagi, mencoba slipstream meskipun agak mustahil, tapi ternyata di entry corner ada peluang. Kita langsung berganti Rossi, tapi sayangnya lagi-lagi Rossi masih ngeblocking dari laju terdalam. Luar biasa, sangat-sangat susah. Sangat susah sekali bisa mengovertake Valentino Rossi di GP Le Mans meskipun hanya berduel demi posisi ke-10 saat ini. Dan balapan menyisakan 3 lap lagi, atau lebih tepatnya 2 lap tersisa. Karena hari ini kita udah masuk ke final sektor dan 2 tikungan terakhir. Ini dia,
masuk dekati Rossi di final sektor. Kita bakal mencoba mencuri angin dari belakang atau mencoba shifting dari belakang meskipun jaraknya agak jauh ketika udah di akselerasi. Tapi di top speed kita masih bisa mendekati Rossi. Dan saat ini Rossi ke belakang masih mengejar dari sisi kiri kembali ke dalam. Force Chicane, kita langsung mencari peluang, kita overtaking Rossi dan bisakah ternyata masih bisa kembali bertarung. Rossi masih mendefense laju dari Surasep hingga kita gagal untuk mengambil alih posisi ke-10 saat ini. Kita overtaking dan bisakah ternyata masih belum bisa, masih bertarung. Rossi masih ngeblocking dan kita masih sangat kesulitan mengendarai Honda RC213V di kondisi wet race. Luar biasa, 2 lap tersisa ternyata Rossi semakin beringas. Untuk pose ke-10 ternyata hari ini Rossi lebih berbahaya daripada rival lainnya. Masih mengejar, kembali bertarung. Dan saat ini kita perlu mencari cara di manakah kita harus bisa overtake Rossi, karena hari ini nggak sembarangan kita bisa ngalahin rival. Yang mana Rossi hari ini sangat kuat sekali, apalagi di akselerasi. Honda kalah telak. Nah, saat ini menuju final chicane. Ini dia, ada peluang kita overtake Rossi di sisi kanan, masuk ke kiri dan kembali bertarung side by side. Kita overtake sisi kanan dan kita lampaui Rossi. Dan akhirnya kita berhasil mengovertake Rossi dari sisi kanan di final sektor. Akhirnya Surasep berhasil mengalahkan Rossi, kembali mengamankan posisi ke-10 di 2 lap tersisa, tepatnya di final sektor lap ke-6. Dan saat ini menuju 2 tikungan terakhir. Dan balapan menyisakan 1 lap lagi untuk final lap kita melang lebar. Sayang sekali, semoga saja Surasep nggak sampai di overtake Rossi. Dan akhirnya kita masih selamat, nggak sampai tergeser meskipun kita masih nge-spinning tadi hingga kita kali ini namanya di belakang. Masih rival mengejar itu Taka serta Rossi sang rapat di first corner. Perlahan masuk kali ini menuju Force Chicane dan Takanaka di belakang masih rapat mencoba mencari peluang dan ada yang crash di belakang. Valentino Rossi crash. Apa yang terjadi? Ternyata Rossi crash di lap terakhir. Terjadi insiden di belakang yang mengakibatkan Rossi crash. Saat ini Taka di belakang masih bisa mengovertaking Surasep. Duo Honda bertarung. Saat ini kembali berduel side by side. Sura masih mengejar dan saat ini di entry gear ke-6 akankah Surasep bisa mengambil alih kembali posisi ke-10 dari Takanaka. Dan saat ini masih berduel, kita overtaking Taka. Dan akhirnya Surasep berhasil mengalahkan Taka, tapi sepertinya di sini kita masih agak rawan cuy. Hati-hati, AI lebih cerdas. Dan saat ini kita overtake kembali di akselerasi, tepatnya di top speed dan kita masih dekati Taka, kembali berduel di track lurus. Kita lampaui Honda, satu lini kita berhasil mengalahkan Takanaka di entry gunner. Tikungan ke-9 tepatnya di final chicane. Dan saat ini akhirnya Surasep berhasil mengamankan top 10, menutup posisi 10 dengan Honda. Dan Marc Marquez berada di posisi ke-9 saat ini. Hati-hati, Taka mengejar dan masih berusaha memblocking, mendefense laju terdalam. Saat ini di final sektor 2 tikungan terakhir. Akhirnya Surasep malah breaking, ya malang lebar dong. Semoga nggak ada cuy. Saat ini menuju Gavinis dan akhirnya Surasep berhasil mengamankan posisi ke-10 di GP Lemang. Dan saat ini Maverick Vinales Rinjuan Zarco menangi GP Lemang atau GP beranjak di seri kelima. Luar biasa, Maverick Vinales tak terkalahkan dengan gap 3,4 dari Alex Rins. Sementara Joan Mir, pimpinan klasemen, berada di row ketiga, yaitu di posisi ke-6, yang mana hari ini sepertinya Maverick Vinales, Alex Rins, Joan Zarco bakal semakin rapat di klasemen. Dan saat ini Marc Marquez gagal untuk bertarung di baris depan, hanya bisa tuh berada di posisi ke-9 di depan dari Asep Suro, yang saat ini Surasep berhasil mengambil posisi ke-10 dari Taka serta Rossi, yang mana hari ini Rossi tadi malah crash, yang kemungkinan Rossi ada kontak atau mungkin ada insiden sama pembalap lainnya tadi ketika udah masuki Force Chicane, tepatnya di lap terakhir. Tapi hari ini semoga aja kita besok di seri Mugello bisa tampil bagus lagi, karena biasa di Mugello itu kita jarang mengalami balapan dengan kondisi wet race karena saking
cerahnya di Mugello. Semoga di Mugello kita bisa meraih posisi ketiga ya, semoga aja, karena kita lebih jago di top speed ketimbang di akurasi, tapi cuman tergantung dari skill masing-masing. Misalnya ternyata trio Honda finishnya berurutan, yaitu posisi 9, 10 hingga 11 zaman hari ini. Ternyata Pol Espargaro berhasil ngalahin Aprilia, Franco serta Taka yang nggak tahu kenapa Taka tiba-tiba dia langsung ngelorot dan nggak bisa untuk berada di belakang dari Asep Surasep. Nah, saat ini poin klasemen ternyata ada pergeseran, di mana di puncak klasemen ternyata yang semula Joan Mir memimpin, tapi hari ini Maverick Vinales berhasil melengsarkan Joan Mir hingga kini Suzuki berada di bawah dari Yamaha. Nah, saat ini Surasep mengawali duo Honda di posisi ke-7 dengan perolehan 30 poin dengan jarak 47 poin dari Maverick Vinales hingga saat ini di seri Lemang. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan oke, bye, ciao.